masalahnya apakah Anda mengakui bahwa yang disembah di gereja itu adalah Allah? Tidak. Ya sudah, berarti Allah dengan Tuhan mereka itu beda. Sampai kapan kamu mengakui bahwa yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Allah, yang disembah oleh umat Islam, Anda boleh disebut murtad. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, mereka mengikuti aku. Kan gitu. Nah, murid mendengarkan suara Yesus. Setelah murid mendengarkan suara Yesus, tiba-tiba saja ada orang yang mencatat berdasarkan hasil penelitian. Nah, dituliskanlah di dalam Bible. Bible ini disebar ke seluruh dunia. Sampailah ke tangan Anda. Nah, yang sampai ke tangan Anda itu bukan suara Yesus. Tetapi tulisan orang yang menceritakan tentang perkataan orang lain. Yang konon Yesus pernah bersuara kepadanya. Kan gitu Bang, paham ya? Siap. Berarti yang dianggap murid di sana itu cuman yang mendengarkan suaranya dan mengikutinya. Nah sekarang Bang, murid-murid Yesus itu ketika dikatakan aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku, mereka mengikuti aku. Kira-kira mereka mengikuti kemana Yesus ini kalau hari ibadah? Ke gereja atau ke sinagoge? Mereka mengikuti Yesus kemana Yesus pergi, di mana Yesus menyampaikan tentang kabar baik di bermacam-macam tempat. Mereka ke sinagoge atau ke gereja Bang? Kan Yesus kayak pernah di tempat itu. Ya, maksudnya kan mendengarkan suara Yesus tuh. Setelah mereka mendengar suara Yesus dan mengikuti Yesus, mereka kemana? Ke gereja kah atau ke gereja kah atau ke sinagoge? Pada waktu itu kan belum disebut gereja. Pada waktu itu kan belum disebut gereja. Belum disebut gereja. Hari ini sinagoge Bang. Iya, masih sinagoge, tapi setelah itu baru ada ke gereja ya. Setelah itu baru mereka sering gereja. Siapa mereka ini? Siapa mereka? Yang murid-murid mengikuti Yesus waktu itu. Ada nggak suara Yesus mereka dengarkan berkata tentang gereja? Yesus datang, dia menyampaikan tentang kabar baik. Kabar baik ini ada nggak? Maksud dan tujuan kabar baik ini yaitu ialah agar supaya kita jangan lagi berbuat kejahatan, jangan saling membunuh, jangan menfitnah, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong. Maksudnya Tuhan itu agar supaya dunia ini nyaman. Kalau kita masih ada di dalam ya suatu perbuatan jahat, membunuh, menyalahkan, itu kan gimana bumi misalnya damai? Kan nggak damai Bang. Iya. Bumi damai ini kita yang menjalankan kedamaian itu. Kalau kita nggak menjalankan kedamaian gimana Bang? Kalau bisa damai. Contohnya Bang, kamu nggak pernah menjalankan kedamaian, gimana damainya? Nggak ada damai. Contohnya kamu suka menghujat, berarti saling menghujat, berarti nggak damai. Begitu. Ya, kalau perang dunia pertama, perang dunia kedua itu pelakunya siapa Pak? Gimana? Damai ya, pelaku damai semua itu ya. Gimana? Perang dunia kedua, bom Hiroshima, itu semua pelaku damai Bang. Penjajahan itu kan berbicara, dengar Bang, kita bisa bedakan. Sebentar. Pelaku damai semua itu ya. Oke, sebentar. Ini kita berbicara tentang agama, bukan berbicara tentang negara. Pertanyaan saya. Kalau negara, Bang. Kalau berbicara tentang negara, itu berbicara tentang politik. Begitu Bang. Kalau berbicara tentang politik itu bukan agama. Jadi kita bisa pisahkan agama dan negara. Kalau kita nggak bisa pisahkan negara dan agama, maka jadi kacau Bang. Oh, gila kau sudah gila. Saya tanya tentang suara Yesus mereka dengarkan ke sinagoge atau ke gereja, lari ke penjajahan.
Hari kedamai, ngajar kedamaian, ngajarkan pembunuhan, kan kopla. Suara Yesus, halo semangat siang. Selamat siang Bang. Semangat siang saudara-saudaraku sekalian, apa kabar? Halo. Kita sedang membahas sesuatu yang sangat fatal. Aku mengenal muridku. Nah, Yesus mengenal muridnya. Mereka mendengar suaraku. Nah, mendengar suaranya. Dan mengikuti aku. Apakah Kristen mendengarkan suara Yesus sampai mereka ke gereja? Di mana suara Yesus membahas tentang gereja itu? Apakah mereka mendengarkan suara Yesus sampai mereka makan bebong? Di manakah suara Yesus itu? Apakah mereka mendengarkan suara Yesus sampai mereka mengkitabkan kitab Lukas, Markus, Matius, Roma, Paulus? Di manakah suara itu? Semakin sempit langkahnya Kristen ini. Karena kita akan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang mendasar terhadap akidah mereka yang mereka sendiri tidak tahu sama sekali. Halo semangat siang. Selamat siang. Katolik Protestan. Buka dulu Bang Mas kenal kita. Jangan menjajah, santai aja. Jangan mau maksa kehendak orang lain. Jangan kayak penjajah, katanya anti penjajah. Kok malah menjajah? Soalnya kita ngomong, nggak tahu sama ngomong. Buka kameranya, nggak usah lebay. Apa ya Mas? Buka kamera. Kita diskusi, nggak usah nangis. Kalau macam. Oh, ini ajarannya. Ini ajarannya. Apa? Buka masker kok jadi masalah? Sering ngoceh mulutnya. Sakit hati yo. Ini kita mau mengajarkan anak-anak Indonesia supaya mereka tahu bahwa mereka digiring untuk percaya kepada sebuah agama yang tidak ada hubungannya dengan Yesus. Mereka harus tahu. Yesus tidak mengenal agama kalian. Gitu loh. Halo saudara Pandi Sinaga. Halo. Buka kamera kalau Kristen. Ini belum bisa buka kamera, saudara, cuma Katolik Protestan. saya Protestan. Tidak bisa buka kamera. Kita di sini cari yang buka kamera, teman. Gimana? Kayak gitu aja nggak bisa ya? Ini akun baru. Baru belum bisa. Buka kamera. Cari akun yang bisa buka atau di sini diwajibkan buka kamera. Oke, kalau yang kemarin mengancam itu teman-teman, dia tinggal di Jakarta Timur. Dia adalah security PAM di salah satu mall dan sudah terdeteksi. Sampai tempatnya beol pun kita udah tahu. Oke? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, besok kelak kau dituhankan. Halo, selamat sore.
Selamat sore Bang. Bang Sore. Juma. Halo, jumpa lagi Bang kita. Juma. Yuk, Ipuput. Hari ini saya mau tanya lagi. Apa itu? Ini saya pusing ini. Kok agama Kristen itu kok kitabnya itu kok pakai bahasa Bali ya sekarang itu? Ada. Bikin saya pusing itu. Jadi Ada. Yesus juga bahasa Bali mungkin pada saat itu mungkin Yesus bahasa Bali itu. Itu tuh bagi saya itu sangat heran saya. Kenapa begitu? Nah. Emangnya dia nggak punya bahasa apa namanya bahasa yang dia gunakan itu kitabnya itu kan bahasa Yunani. Kenapa harus memakai kitab bahasa Bali itu? Nah, Kenapa? Tuhannya di situ kan Bahasa Theos. Bali. Theos di situ digantinya apa? Nggak tahu, cuman saya cari Jaringan saya ya. Jaringan saya teman-teman. Jaringan saya ya. Oh, Sang Hyang Widi katanya. Sang Hyang Widi. Ini lama-lama mirip RK juga ini mukanya anak ini. Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi Yesus. Halo, Dek. Halo. RKKW tapi ini habis ke rumah orang. Paham? Terpenuh. Halo Bang, Halo juga. mau tanya nih Bang. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Lagi bingung nih Bang, mau kemana nih? Maksud saya KTP-nya apa KTP? Islam. Kenapa jadi bingung? Yang aku bingung kan begini Bang. Kan Islam kan menyembah Tuhan Allah. Yahudi kan menyembah Tuhan Allah. Kristen kan menyembah Tuhan Allah. Berarti semua sama aja dong. Dari mana Kan Anda semua tahu menyembah kalau- Allah. Dari mana Anda tahu kalau Kristen menyembah Tuhan Allah? Ya kan Allah. Maksudnya? Allah semua. Maksudnya kayak Kristen dari itu ini tidak kan menyembah Allah. Kristen tak menyembah Allah dia. Kristen itu menyembah roh. Tapi kan di dalam kitabnya dia itu kan Tuhan Allah. Nah, itu kamuflase saja. Itu trik untuk mendapatkan pengikut. Nah, sama seperti Anda ini terjerat. Kena tipu Anda. Berarti Yahudi juga menyembah Tuhan Allah kan, Bang? Nah, kalau Yahudi dasar pijakannya Quran jelas. Qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Itu jelas tuh. Jadi mereka beriman menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang sama dengan yang disembah oleh kami umat Islam. Tapi kalau Kristen beda. Kristen itu penyembah roh. Anda tahu roh? Anda tahu roh? Tahu Bang, tahu roh. Apa itu? Roh kan itu yang apa? ada dalam diri kita. Nah, roh itu apa? Yang Makhluk ada dalam atau- yang ada dalam intinya dia Makhluk atau dia tidak berbentuk lah Bang. Ya, roh itu Tapi makhluk dia atau ada. bukan? Roh itu makhluk atau Dia bukan? ada tapi tidak Roh tidak itu terlihat. makhluk atau Begitulah. bukan? Roh itu makhluk atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi Anda rohnya bukan makhluk. Iya, dia kan tidak berbentuk, Bang. Dia kan tidak terlihat. Anda bukan Islam. Anda bukan Islam. Tidak ada orang Islam memahami kalau roh itu bukan makhluk. Gak usah nyamar-nyamar, nah. Katolik atau Protestan?
Saya Islam bang. Jujur aja bang, jujur apa enggak? Nggak mungkin Islam mengakui kalau roh itu bukan makhluk. Ya kan kita berpikir secara logika, bicara secara logika atau bang ini. Roh itu makhluk kok, logika pula yang kau bawa. Logikanya di mana? Roh itu makhluk. Tapi kan jelas bang di dalam kitabnya kan dia kan menyembah Tuhan Allah kan. Oh salah. Jadi jangan itu cuman bahasa aslinya Theos itu dewa. Masuk ke Indonesia baru menggunakan kata Allah. Dia Theos itu Indonesianya dewa. Kan gini bang. Umat Islam tidak tertipu, itulah bahayanya. Kenapa kami memperjuangkan supaya orang Kristen itu sadar gitu loh. Gini kan gini bang, kan kita ini kan terdiri dari agama Ibrani kan. Kita kan Kristen bukan agama Abrahamite, enggak. Kristen itu bukan. Kristen tidak termasuk golongan agama Samawi, bukan. Anda jangan salah. Kristen itu produk Barat, bukan ajaran para nabi Kristen itu. Tapi kan yang menjadi produk dari agama langit, Nasrani beda, Nasrani dengan Kristen beda. Oh gitu ya bang. Berarti salah dong berarti Kristennya. Ya, pastilah. Apa benarnya kalau misalnya mereka menyembah kepada roh? Bukankah roh itu makhluk? Tapi kan ciptaan. Tapi kan dia tuh kan dia kan Tuhan Allah turun ke bumi itu. Loh, tapi kan ujungnya kan menyembah Allah juga. Enggak, udah ku bilang. Kata Allah diambil dari Al-Quran itu hanya untuk manipulasi. Mereka menggunakan kata Allah itu untuk menyamarkan agama mereka. Mereka penyembah dewa. Tapi kalau katanya Kristen yang awal itu benar. Yang awal pertama kali. Enggak ada Kristen yang awal. Yang Kristen yang awal itu namanya Nasrani, Nasorios, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka bukan pengikut Nabi Isa. Mereka pengikut Paulus dari Antioquia. Tapi yang itu yang awal benar berarti. Awal bukan Kristen, Nasrani, pengikut Nabi Isa, Hawariyun. Man ansari ilallah, mereka yang mengaku untuk menolong ajaran agama Allah, yaitu Isa Rasul Allah, satu-satunya Tuhan. Itu pengikut Nabi Isa. Sedangkan Kristen ini kelompok asing dari bangsa asing. Berarti kalau kayak gini bang, berarti kalau Yahudi kan dia menyembah Allah, jelas kan? Berarti orang Yahudi ada yang masuk surga juga dong berarti? Kan dia menyembah Allah. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, tidak menerima Nabi Muhammad, enggak lagi. Mereka semua tertolak. Kenapa bisa begitu bang? Kan dia tidak menyekutukan. Tapi dia menolak utusan. Barang siapa yang menolak utusan berarti menolak dia yang telah mengutusnya. Siapa menerima utusan itu menerima dia yang telah mengutusnya. Apa bukti kalau Anda Muslim? Apa bukti kalau Anda Islam? Saya Islam bang. Ya kan cuman kucing pun bisa ngaku Islam. Burung beo saya bisa. Aku Islam. Tapi cuman ya aku Islam kan karena aku menyembah Allah. Maksudnya? Kan dalam keyakinanku tuh tiga agama ini sama aja bang, karena dia menyembah Allah. Salah. Berapa kali saya harus katakan Kristen tidak menyembah Allah? Berapa kali harus saya bilang? Coba aku tanya dulu. Kalau kita wudhu itu mana duluan dicuci? Tangan kan? Habis itu mulut, hidung, muka. Terus kepala, tangan, sampai siku, telinga, leher, terus kaki, telinga, leher, kaki. Doanya kalau wudhu apa ya? Lupa bang.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu pernah dengar? Pernah bang. Itu doa apa? Doa makan. Doa apa itu? Oh, berarti kamu itu Islam yang kena tipu, kena perangkap. Diperangkap. Bahasa apa kitabnya orang Kristen? Tanya dulu, yang aslinya. Apa? Taurat. Bahasanya yang di perjanjian lama, kitabnya Yahudi itu yang mereka ambil. Sekarang perjanjian kitab mereka Paulus punya. Bahasa apa? Yang awal. Iyalah. Atau bahasa Yunani. Yunani. Bahasa Yunaninya sembahan mereka apa? Apa ya? Theos atau apa ya? Theos. Theos di Indonesia. Tapi kalau Theos Allah. Waduh, parah memang. Gimana? Kenapa bisa? Kenapa bisa lari? Kenapa menyebut? Memang menurut kamu Allah itu dewa? Ya itu kan dari mungkin artinya kan sama aja berarti. Artinya kan sama aja. Tetap. Oh, sama. Tanya dulu, Theos itu Allah itu dewa atau bukan? Allah lah. Jadi Allah itu dewa? Tidak, Allah ya Allah. Terus kenapa Anda mengakui kalau Allah itu tadi Theos? Terus masa bukan Allah? Kenapa kau paksakan? Berarti kamu mengakui Tuhan turun ke bumi jadi manusia? Allah turun ke bumi jadi manusia gitu? Saya tidak akui itu. Saya cuma akui satu menyembah Allah, itu saja. Lah, yang mereka katakan Allah itu kan yang turun ke bumi jadi manusia. Mati dibunuh manusia. Wah, kena perangkap. Ya itu kok. Itu kan kalau keyakinan mereka tuh. Itu kan kalau keyakinan mereka tuh Bang tuh. Tapi kan kalau keyakinan kita kan, kenapa Anda terlibat dalam keyakinan mereka? Anda mengiyakan, berarti Anda sudah keluar dari Islam itu. Bukan mengiyakan Bang, tapi kayak Allah kan maha pengasih, maha penyayang kan. Ya selama kita menyembah Allah kan, selama kita mengingat Allah kan pasti Allah juga ini sama kita. Ya, masalahnya apakah Anda mengakui bahwa yang disembah di gereja itu adalah Allah? Tidak. Ya sudah, berarti Allah dengan Tuhan mereka itu beda. Kalau sampai kapan kamu mengakui bahwa yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Allah yang disembah oleh umat Islam, Anda boleh disebut murtad. Karena Anda sudah mengiyakan Tuhan mereka. Tuhan mereka gitu bukan ya? Iyalah, Tuhan mereka berarti, bukan Allah. Berarti yang pemateri bilang biasa itu berarti salah ya? Yang mana pemateri siapa? Kamu ikut kajian siapa? Misionari? Biasa sih kayak teman-teman yang kuliah gitu. Wah, memang mereka sudah masuk ke kampus-kampus itu. Misionaris sudah masuk ke kampus-kampus membagi-bagikan Bible dalam bahasa Arab supaya dianggap Injil. Mereka sudah masuk ke kampus memang untuk merusak organ otak mahasiswa Islam. Termasuk Anda ini korbannya. Bukan itu sih, mereka kayak lebih ke filsafat gitu. Ya, memang begitu. Memang begitu. Mereka memang maksudnya ke filsafat karena agama mereka memang agama filsafat. Agama mereka itu agama himnoplatonios. Wah, bahaya ini. Coba kau syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jangan pula kau rubah itu syahadatmu menjadi Yesus juga adalah Allah, jangan.
Theos juga adalah Allah. Kalau kamu rubah syahadatmu, kalau kamu mengakui Tuhan mereka itu adalah Allah, berarti kamu menghancurkan syahadatmu sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Terus kenapa kamu bersaksi juga bahwa Tuhan yang disembah di gereja juga adalah Allah? Berarti ada Tuhan selain Allah, yaitu yang sama sehakikat dengan yang disembah orang-orang di gereja. Bertobatlah. Bertobat. Yang disembah oleh Kristen itu bukan Allah. Yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Theos. Theos itu dewa. Mereka penyembah roh. Tuhan kita bukan roh. Allah bukan roh. Kenapa mereka menggunakan kata Allah? Untuk menyembunyikan identitas sembahan mereka yang adalah roh. Hati-hati, itu trik mereka memang. Tujuannya menggunakan kata Allah adalah supaya manusia, khususnya Islam di Indonesia ini, bisa menerima mereka bahwa mereka juga adalah menyembah Tuhan yang sama dengan kita. Kalau kita sudah terima kesamaan itu, maka dengan mudah mereka akan memurtadkan kita. Sangat mudah. Memang itu tujuannya. Menggunakan kata Allah itu tujuannya misi. Misi apa? Misi pemurtadan. Supaya generasi Islam itu jatuh cinta kepada agama mereka, di mana agama mereka itu selalu menyajikan keindahan-keindahan, selalu menyajikan kenikmatan-kenikmatan. Supaya orang masuk di sana deh, toh di sana yang disembah juga sama kok, sama yang saya sembah, sama-sama Allah. Di sini sholat setengah mati kita tiap hari tengok 5 kali dalam sehari. Kalau di sini cuma nyanyi-nyanyi doang sekali seminggu. Lebih pindah ke sini lebih bagus. Tuhan kita sama kok. Di sini jaminan surganya ada di Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit puasa. Kalau di sini enak, cuma sekali sebulan, sekali seminggu. Itu hati-hati. Nanti kamu diajak cara ibadahnya beda loh. Di sini kita ibadah dengarkan musik, terus ada sedikit minum-minum sedikit, ada minum-minumnya sedikit. Di sini ibadahnya cuma main gitar, musik, main piano, bla 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 bla. Kalau di tempatmu begini, kau harus mandi, harus sujud, harus begini, harus pakai sarung. Bahas semua itu di materi-materi Kristen saja dibahas semua. Kampungan, kolot, fana. Kalian kalau ibadah pakai sendal, pakai celana, dibahas semua. Coba kalau kita ibadah pakai jas, pakai dasi, cuman menyanyi-nyanyi, terus memuji-muji, habis itu jamin surga. Tapi sembahan kita sama-sama Allah. Memimpin di sini, iya juga ya. Itu cara mereka begitu. Jadi mereka menutupi sembahan mereka dengan memakai nama Allah. Tadi ada orang Hindu naik ke sini dari Bali. Kristen masuk ke sana di Bali, misionaris mereka tidak pakai kata Allah. Mereka merubah Tuhan mereka dengan Sang Hyang Widi. Untuk apa? Ya targetnya siapa? Dan itu memang program yang dicontohkan di dalam 1 Korintus 9 nomor 19 sampai 21. Mereka diajarkan untuk memasuki satu kelompok baru dengan memakai pakaian kelompok baru tersebut. Kalau dia mau masuk ke dalam kelompok TNI, mereka berpura-pura menggunakan seragam TNI. Untuk apa? Untuk menggait banyak TNI. Ketika dia ingin masuk ke dalam kelompok security, mereka menggunakan seragam security supaya banyak security yang mereka jerat masuk ke dalam kelompok mereka. Itu sudah program. Itu di dalam 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 21 itu begitu. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku. Jadi dia harus diteladani. Cara menyebarkan agama mereka supaya dapat pengikut, mereka harus mencontoh Paulus. Makanya Filipi 1:18, Yesus kau beritakan dengan cara berpura-pura, dengan cara mengelabui, dengan cara palsu ataupun asli, aku Paulus tetap bersukacita. Nah, coba. Kita Islam itu ada nggak begitu? Berpura-pura jadi Kristen, berpura-pura mewarnai diri Islam supaya banyak orang Kristen. Nggak bisa, karena kita adalah hak, mereka batil. Mereka berpura-pura demi untuk mencari pengikut banyak. Mereka menyembah Allah nggak? Enggak. Mereka nggak mengakui Tuhan umat Islam. Mereka malah menghina umat Tuhan kita dengan mengatakan apa? Allah, Allah. Allah itu batu. Mereka menghina Tuhan kita dengan mengatakan Allah.
Giliran Tuhan kita diapakin namanya baru Allah. Kita yang punya tapi kita dihujat sama mereka. Mereka menyebut Tuhan kita Allah. Tuhan kita Allah itu batu kata dia. Tapi untuk mengkristenkan orang Islam, mereka rela mengambil kata Allah itu untuk mereka pakai demi untuk menggait orang-orang Islam yang awam. Sama seperti Anda, inilah yang terjadi. Orang Kristen itu tanya coba, apakah kamu menyembah Tuhan yang umat Islam? Potong leher saya kalau dia mengatakan iya. Enggak. Tapi kenapa kau menggunakan nama Tuhanku? Oh, itu bukan nama Tuhanmu, itu adalah gelar. Itu kami lebih dulu pakai di Arab. Tuh coba. Tekniknya sudah begitu, udah diajarin dari dulu. Begitu saudara, jadi hati-hati. Jadi begini Bang. Berarti kayak filsafat ini salah berarti ya. Kayak kan mereka awalnya masuknya enak, kayak bicara sesuai kayak apa ya, kayak filsafat Yunani lah, seperti betul. Terus jadi kan ujung-ujungnya berbicara lagi kayak kan panjang tuh, namanya kita berteman tuh, jadi bicaranya agak panjang, tiba-tiba kan larinya ke situ kan, ke agama kan. Sama aja begitu. Itu trik mereka, memang saya paham betul. Paham betul. Tapi teknik mereka itu begitu. Caranya mereka itu, tahu nggak kalau Kristen itu berasal dari agama filsafat? Nggak tahu. Nah itulah filsafat itu yang mereka pahami. Karena memang Yunani itu kan pusatnya filsafat. Begitu Bung, jadi hati-hati. Mereka, saya sendiri pernah didatangi misionaris. Hati-hati aja. Mereka itu menggunakan trik untuk bagaimana umat Islam awam ini, apalagi di kampus. Paling gencar itu. Karena di kampus mereka pikir mahasiswa-mahasiswa itu lagi giat-giatnya menggunakan logika. Mereka masuk melalui filsafat. Tapi teman-teman saya Bang, yang teman-teman saya Muslim, tapi mereka sudah jadi ini kayak apa? Kayak abang gini, kayak sudah motivator lah begitu, kayak bicara di orang banyak begitu. Ya gimana ya? Sekarang baru tahu juga sih kalau memang itu di kitabnya itu ternyata bukan Allah benaran tuh. Bukan. Mereka tidak menyembah Tuhan. Coba tanya. Berarti gini Bang. Berarti yang dibilang agama Ibrani itu berarti cuma dua, berarti cuman Yahudi sama Islam. Tiga. Satunya Nasrani. Tapi Nasrani itu sudah tak ada. Mereka melebur kepada Islam. Itu Nasrani. Mereka melebur ke Islam. Dan sebagian lagi yang sampai kepada zaman Nabi Muhammad itu tadinya habis dibasmi oleh sekte-sekte yang lain. Gitu. Ada sejarahnya itu. Bagaimana Arius dan kelompoknya itu dihabisin. Berarti kalau Yahudi ini Bang, cara menyembahnya kan dia cuman kepada Tuhan Allah tuh. Benar nggak? Atau salah? Betul. Tapi dia tidak menerima Nabi Muhammad gitu. Ya, karena mereka mengatakan kasta mereka lebih tinggi. Mereka tahu kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi Rasul, diutus untuk bangsa di luar Yahudi. Tapi mereka masuk surga nggak Bang? Kalau setelah datang Nabi Muhammad ya tertolak lah. Tertolak. Andai saja mereka hidup di zaman Nabi Isa, mereka mengikuti Nabi Isa, mati, masuk surga. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad, meskipun mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, tapi ketika mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka tetap aja tidak selamat. Masalahnya sekarang adalah ketika ada pengikut Nabi Isa, dengan datangnya Nabi Muhammad pasti masuk Islam. Berarti gini Bang. Ya gimana? Sabar Bang ya. Kayak berarti yang meyakini Allah dan Nabi Muhammad itu yang jalan yang benar, berarti begitu. Iya. Tak ada lagi jalan lain. Berarti kalau Syiah kan dia mengakui Allah dengan Nabi Muhammad. Apakah Syiah itu masih masuk dalam kategori Islam atau tidak? Ya, kalau itu kita serahkan kepada Allah keputusannya.
Karena mereka menyembah Allah, mereka mengimani Nabi Muhammad. Cuman ada pada kadar-kadar tertentu yang tidak sepahaman dengan Sunni. Itu kita serahkan kepada Allah. Yang pasti mereka menyembah kepada Allah dan tidak menduakan Allah. Itu bukan urusan kita lagi. Tapi kalau yang kafir ini tidak menyembah Allah, hanya memakai kata Allah itu untuk kamuflase aja. Coba tanya teman Kristen Anda, apakah Anda percaya kepada Allah yang kami sembah? Nah, itu. Iya. Mereka hanya menggunakan kata Allah itu untuk jalan mudah mencari pengikut supaya mereka bisa terperdaya. Bayangkan saja misionaris yang kami ciduk kemarin, dia datang ke pesantren-pesantren, lalu ditanya, loh, anak-anak pesantren ditanya, kamu beriman kepada kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil. Nah, terus kamu punya Injil? Enggak ada. Kamu pernah lihat? Enggak ada. Nah, diperlihatkanlah Bible. Inilah Injil. Kasih lihatlah buku-buku Kristen. Injil Lukas, Injil Markus, Matius. Lama-lama diajak ngopi lagi. Besok ngopi lagi ya. Aku ingin kasih hadiah baju kaos. Besok ketemu lagi tuh sama anak-anak. Akhirnya didekatin, diajak main futsal, diajak ini. Lama-lama diajarin nyanyi-nyanyi. Akhirnya apa? Keluar dari Islam. Orang tuanya pun heran. Ini kenapa anak saya? Aku temukan Bang Suma, aku temukan ada kalung salib di tasnya. Hah? Kok bisa gitu, Bu? Ya itu dia. Ditelusuri, oh ternyata tempat teman nongkrongnya itu para misionaris memang. Itu bahaya, masuk ke kampus-kampus. Di saat umat Islam lalai dengan anak-anaknya, tidak mengikuti lagi anak-anaknya di kampus, hanya SD, SMP, SMA. Di kampus dilepas orang tua, mereka didatangi oleh misionaris. Dengan karakteristik pemikir yang baik, langkah-langkah menjadi pemikir yang ulung, mahasiswa pendekatannya dengan pemikiran modern dan seterusnya. Banyak mereka bikin kajian-kajian, mereka bikin seminar-seminar. Awalnya masuk ke gerakan-gerakan anti narkobeng, lama-lama dia menggiring. Ingat, mereka mendeteksi mahasiswa tak mampu. Nanti dia ada beasiswa loh, ada beasiswa dari ini gini. Di sini inimu, sini berkas-berkasmu, kamu akan diundang untuk ini. Dikumpulkan mereka ini orang-orang tak mampu mahasiswa ini, diajaklah mereka kemudian dikasih ceramah-ceramah. Awalnya didatangkan misionaris yang dari Islam juga, maksudnya orang yang mendalami Islam, kan rata-rata misionaris mendalami Islam. Dia pendekatan Islami dulu, pendekatan Islami. Lama-lama dibongkar habis otaknya, dicuci otaknya. Akhirnya apa? Mengakui Yesus itu Isa, mengakui Injil itu Bible, mengakui Theos itu Allah. Itu triknya mereka. Nanti setelah masuk ke level itu, dicuci lagi otaknya. Apa yang dicuci? Coba lihat, Islam itu teroris loh, banyak. Lihat coba ustadz banyak melakukan pencabulan. Lihat coba itu orang pakai jilbab banyak di tempat-tempat remang-remang. Lihat coba itu di sana bom di mana-mana. Itu dicuci. Lihat Kristen kasih, Kristen itu begini. Lihat Kristen maju, dia menemukan HP, dia menemukan komputer. Kenapa? Karena dia diberkati Tuhan. Lama-lama tercuci otaknya. Kau sujud kepala di lantai. Coba kita bernyanyi terus di hadapan Tuhan. Karena kita dikasih. Begitu caranya. Aku hafal. Trik mereka aku hafal. Banyak literasi yang saya kumpulkan untuk itu. Akhirnya apa? Lama-lama keluar. Nutup diri dari keluarga. Akhirnya ikut-ikut dengarkan lagu rohani. Sudah gitu lagu rohani ikut kegiatan gereja. Lama-lama ikut kebaktian di gereja. Lama-lama menjadi murtad. Lama-lama dibaptis. Lama-lama makan babi. Lama-lama menjadi penyembah Yesus. Begitu cara mereka, trik mereka. Di Indonesia, kalau di luar sana enggak. Orang luar sana malah meninggalkan. Sepi sekarang tempat ibadah mereka itu. Kenapa? Mahasiswa-mahasiswa di luar negeri itu mahasiswa yang intelektualnya tinggi, daya tangkapnya luar biasa, loncatan berpikirnya itu keren. Sehingga mereka diajarkan loh, masa ada Tuhan mati, masa ada Tuhan lahir, masa ada Tuhan pakai sendal, masa ada Tuhan pakai celana dalam, kok Tuhan ketiduran, ini tidak masuk akal ini. Akhirnya apa? Dia mencari literasi tentang Islam. Inggris sekarang ini lagi rangkulan dengan Islam.
Pejabat-pejabat di sana itu sekarang sudah banyak yang Islam. Negara-negara Eropa itu sekarang lagi berkiblat ke Islam. Di Inggris lahir anak-anak sudah banyak menggunakan nama Nabi Muhammad. Gereja-gereja kosong. Di Indonesia saja yang suka barang-barang bekas. Kalau dibilang sepatu, biar bekas, biar mahal dibeli. Yang penting dari luar negeri. Nah, begitu di Indonesia. Biarpun Tuhan agama sudah bekas dibuang di sana, tapi barang bekas masuk ke Indonesia ya dianggap bagus. Padahal itu sudah barang terbuang di sana. Orang Amerika, orang Inggris, ya mereka orang Rusia dan beberapa negara-negara hebat, mereka sekarang itu lagi belajar Islam, termasuk Spanyol, termasuk Belanda. Mereka lagi belajar tentang Islam. Islam kok damai kali gitu loh. Jadi Bang, menurut di Indonesia kebalik, malah anak-anak Indonesia yang mau masuk Kristen kan aneh gitu loh. Gimana? tanya Bang, menurut Abang terus Dinda Nora atau siapa gitu naik ya? Mau ibadah dulu. Bunda Rahma. Jaringan saya ya. jaringan aku kali Bang yang parah. Oke. Orang luar negeri itu sekarang membanjiri masjid-masjid belajar, terutama di Inggris itu belajar tentang Islam gitu. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Selamat sore. Sore juga. Dari mana Nona? Tolong tolong para konten-konten yang hadir komentar itu tolong ditertibkan Kak Zuma. Kenapa mereka? Tidak bagus. Wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dinda. Saya cuma mau tanya. Iya. Siap. Sebentar dulu. Saya cuma mau tanya Kak. Sabar. Ya, Anda kan di sini tamu. Jadi sabar dulu. Biar Bang Zuma kan mau izin mau ibadah dulu. Iya. Begitu. Saudari Nona ini Islam Kristen? Kristen Katolik. Oke. Saya izin dulu ya di sini aja ya. Nanti ada Dinda Nora yang kawanin diskusi. Ya, Saudara Andra saya ibadah dulu ya. Sebentar aja kok, sebentar. Ya 15 menit lah. Oke, Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana. Sebentar aja. Mau aja sembahyang asar dulu. Kalau sudah masuk sembahyang masuk lagi. Sebentarnya diragu. Ya Kak Nona, di sini wajib kita buka kamera. Si Andra kalau tidak buka kamera sekali lagi saya akan turunkan. Iya Kak, kasih turun aja dulu. Mbak yang harus turun lah. Mbak harus buka. Masih. Kenapa Kak Nona? Peraturan Kak Zuma tidak harus buka kamera lah. Buka kamera. Macam-macam aja Mbak ini. Buka kamera. Kami momotnya mempertegas. Masalah saya lebih cantik dari Mbak. Iya terserah. Anda mau cantik kayak Angelina Jolie, Angelina Jolet. Di sini wajib buka kamera. Tidak buka kamera saya turunkan. Karena saya tidak berdiskusi. Oke. Jangan darah tinggi. Saya nggak berdarah. Oke, jangan darah tinggi nanti bisa stroke. Nanti stroke belum usia loh. Bentar. Ya lucu nih Kristen ini. Framingnya nomor 1. Saya cuma mengasih tahu kan mempertegas buka kamera jadi darah tinggi. Mempertegas buka kamera. Sabar. Bentar. Tapi tidak apa-apa saya lagi tidur. Ya harus duduk lah kalau Anda sopan. Kecuali nggak diajarkan adab. Begitu. Kalau nggak diajarkan adab ya silakan. Kecuali nggak diajarkan. Saya cuma mau tanya.
Saya tidak mau bertanya banyak tentang ajaran karena kita ini umat biasa ya. Saya cuma mau bertanya satu. Dengar? Ya silakan Anda bertanya. Saya menunggu pertanyaanmu. Dengar? Oke. Kenapa orang Muslim itu harus sucikan tangan, telinga, apalagi tuh kaki, berwudu, baru sholat? Berwudu. Nggak tahu lah apa itu namanya. Iya, memang itu sudah peraturan. Apa itu? Tidak. Iya, itu aturan dari Allah. Tidak sempurna, tidak sah sholatnya seorang Muslim kalau dia tidak berwudu. Itu peraturan. Fungsinya? Pertanyaan saya tadi fungsinya. Karena begini. Oh, peraturan. Islam itu berarti bentar dulu Mbak. Berarti kok hilang orangnya? Kok hilang orangnya? Kepental saya, nggak apa-apa. Ya, silakan buka kamera. Oke, saya kepental. Sebentar ya. Oke, Islam itu diajarkan untuk bersuci, Kak. Jadi ketika kita melakukan ibadah, ya, terpental jaringan saya. Ketika kita melakukan ibadah, ritual ibadah. Jadi ketika kita, ini yang jaringan siapa ya? Kakak, saya menjawab. Oke, ketika kita melakukan, sinyal siapa nih? Oh, jaringan kakak yang nggak bagus. Di sana. Oke. Jaringan itu tengok di bawah. Ya aman, kakak yang tidak bagus. Ya. Kak, di sini aman kok. Jaringan kota masa tidak bagus? Ya, jaringan kakak tidak bagus. Apa tadi jawabannya, Kak? Iya, saya mau menjawab, tapi karena jaringan kakak tidak bagus, suara saya delay. Jadi kakak dengar aja dulu jawaban saya. Oke. Islam itu diajarkan tentang bab persucian, Kak. Itu apa maksudnya? Ketika kita mau melakukan ritual ibadah kepada Allah, sholat, kita diajarkan untuk bersuci. Mensucikan, menghilangkan najis. Nah, jadi kita harus menghilangkan najis mulai dari kulit kita dan pakaian kita agar ibadah kita kepada Allah itu juga suci. Begitu, Kak. Di Islam tuh seperti itu. Jadi ada yang namanya bab persucian. Kita harus berwudu, betul-betul membersihkan diri kita dari najis, dan pakaian kita juga harus terbebas dari najis. Seperti itu. Oh, bukan. Tapi di dalam ini siapa yang nggak bagus jaringannya ya? Berarti menyucikan diri, dibersihkan, maksudnya menyucikan diri. Kak Nona jaringannya nge-lag. Coba pindah jaringan, pindah tempat deh. Menyucikan, pindah tempat. Berwudu. Kakak coba pindah tempat, Kak. Kakak pindah tempat. Aduh, bentar.
Coba turunkan bentar biar saya naik lagi. Oke. Coba pindah jaringan ya, Kak ya. Apa itu? Mama punya di kulkas aja, di kulkas. Di atas ya, freezer ya. Di freezer ya. Coba naik lagi, Kakak. Awas masuk aku kepental lagi loh. Oke. Bang Jibril nggak ada, Bang Jibril. Nge-lag dia, iya sebentar ya. Kakak coba jaringannya diperbaiki ya. Ya, halo. Yang Kristen silakan buka kameranya, yang Islam silakan turun. Tadi apa namanya? Kenapa Kristen silakan buka kameranya, yang sholat itu kita harus wudhu dulu, Ibu? Kata Mbak Nora katanya. Abang paham nggak perkataan saya, Bang? Abang agama apa? Kalau menghilangkan najis, kenapa yang dibasuh mulutnya? Kenapa yang dibasuh mukanya? Kenapa bukan pantatnya? Kok bisa wudhu itu membatalkan? Abang agama apa, Bang? Yang membatalkan wudhu itu kenapa? Abang agama apa? Abang congek atau torek telinganya? Coba dijawab dulu, Mbak. Sejatinya Kalau rasa Anda orang yang berpendidikan, bisa mendengarkan suara saya, apa yang disuruh Anda harus lakukan karena kamu di sini tamu. Kalau nggak bisa melakukan yang seperti kami minta, silakan turun. Begitu ya. Kalau kamu katakan, kenapa nggak pantat? Itulah kamu tidak paham yang namanya bab persucian. Yang dimana di situ masuk yang namanya istinja. Istinja, kamu paham nggak istinja? Nggak paham. Kamu nggak tahu yang namanya istinja. Ya makanya, orang sebelum wudhu itu membersihkan dulu apa? Kelaminnya. Istinja namanya. Terus setelah itu apa? Ya setelah itu berwudhu. Paham nggak? Nggak tahu kamu. Kamu nggak tahu itu kan? Nggak tahu. Bagaimana kamu mau tahu? Haid aja perempuan bisa ke gereja. Setelah jima aja kamu dengan istri atau suami kamu bisa memegang Bible kamu. Kamu ada yang namanya hukum mandi wajib. Mandi junub, nggak ada. Kamu nggak tahu itu. Terus kamu cemee, tertawa, menanyakan itu seolah-olah kayak itu nggak penting. Terus kamu mengatakan Bible kamu kitab suci. Kamu mengatakan ritual kepada Tuhan itu adalah suci. Bagaimana mau suci? Tentang bab persucian aja kamu nggak tahu. Makanya di Islam itu wajib mengenal yang namanya persucian. Kamu naik, buka kamera. Kalau tidak bisa buka kamera, sekali lagi saya blokir kamu. Gini loh. Terus apa gunanya? Abang bisa buka kamera nggak, Bang? Apa gunanya wudhu itu kok kumur-kumur coba? Tahu nggak sejatinya? Tahu nggak dalamannya wudhu itu apa? Sudah saya bilang, kalau kamu tidak tahu, ya kan, belajar. Masuk Islam kamu belajar. Percuma memberitahukan kepada manusia seperti kamu, yang dimana kamu hanya tahu mencari kesalahan. Begini saja, kalau orang yang mau belajar, dia itu menyimak, mendengarkan. Masuk ke pikiran dia, dicerna oleh otak dia, logika enggak? Logika enggak?
Kenapa sih Islam itu harus berwudu? Lah, bukankah framing kalian tuh, oh, di dalam hidung kalian itu ada setan. Lah, dibersihkan. Terbuang dari kotoran. Jadi umat muslim itu bersih sebenarnya. Umat muslim itu bersih. Dia berwudu 5 kali dalam satu hari. Setelah makan, dia zuhuran, dia mengkumur-kumur, membersihkan semua yang ada kotoran di dalam mulut. Dibuangnya. Disunahkan 3 kali. Itu betul. Tangan dibasuh sela-selanya. Semua dibasuh. Makanya umat muslim itu tidak boleh panjang kuku tuh. Kenapa? Karena adanya kotoran di sini itu setan itu. Jangankan untuk sholat. Membaca Al-Quran saja kita. Untuk mengaji saja. Kalau bisa diharuskan berwudu. Makanya umat muslim itu bersih loh. Enak kan kalau diblokir? Enak. Oke, bagaimana jaringannya, Kak? Udah? Enak? Udah. Kan buka kamera ya. Bentar. Oke. Jelas? Jelas. Ini kakak ini kayaknya nggak bisa buka kamera deh. Setiap buka kamera nge-lag. Masa? Iya. Sekarang juga nge-lag ya? Ada putus-putusnya. Tapi nggak apa-apa lah. Silakan. Kalau gitu. Nggak apa-apa. Oke, tadi jawabannya sudah saya dengar sepintas sih. Cuman itu kan yang mendalami dan mengetahui jelas tentang itu kan orang Muslim. Gitu. Cuman kita kan sharing di sini nih. Enggak. Jadi saya tidak terlalu paham lah. Saya tidak mau tahu sedetail apa seperti apa, itu kan cuma ajaran Muslim yang tahu. Kalau dulu Nabi Muhammad itu disunat hingga terbawa hingga sekarang, itu karena memang peraturan juga. Ya, perintah dari Allah, ikutilah milah Ibrahim. Bentar. Karena kan kami juga Yesus kan disunat nih dulu, tetapi itu hanya karena adat Yahudi waktu itu. Tapi itu tidak diturunkan ke ajaran Kristen Katolik ya, jangan umum Kristen ya. Kristennya ada 2 ya, jadi saya tidak umumkan Kristen itu yang itu. Jadi untuk kalau Katolik itu tidak ada disunat begitu. Cuman Yesus dulu disunat, tetapi itu cuman karena adat. Tapi Muslim itu sampai sekarang kan disunat sampai 7 turun temurun sampai itu. Oke. Itu kenapa? Alasannya kenapa sehingga sampai sekarang dibentuk atau dijalani di dalam ajaran itu kenapa? Cuman pengen tahu saja. Oke. Udah kakak? Udah. Oke. Saya buka dalam surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl ayat 123. Bentar. Surat An-Nahl ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, milah Ibrahim, sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Milah itu apa? Milah itu agama, milah itu ajaran, milah itu syariat. Nah, syariat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim
harus kami ikuti. Karena Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang Hanif. Hanif itu apa? Hanif itu adalah orang yang lurus. Dia seorang yang Muslim. Muslim itu apa? Berserah diri kepada Allah. Dia menyembah kepada Allah. Makanya kami diperintahkan untuk mengikuti syariat dari Nabi Ibrahim. Apa salah satu syariatnya yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah bersunat. Kita buka ini kakak. Sunat itu kata Kristen, ini maaf. Kristen mengatakan sunat itu adalah tradisi, adat orang Yahudi. Sementara Bani Israel atau dikatakan Bani Yakub itu ada pada waktu adanya cucu Abraham. Betul? Bahkan Abraham itu bukan seorang Yahudi. Kita buka di dalam Kejadian 17. Apakah betul bahwa sunat itu adalah tradisi Yahudi? Kita baca. Ini di dalam Bible-nya kakak ya. Kejadian 17. Sunat, ini perikopnya. Sunat sebagai tanda perjanjian Elohim dengan Abraham. Nah, ini saya buka dari nomor 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Elohimmu dan Elohim keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Elohim mereka. Lagi firman Elohim kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Dari pihaknya Abraham, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Apanya yang disunat? Kalau ajaran Paulus yang disunat adalah sunat rohani, tetapi perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya dengan Elohim itu apa? Haruslah dikerat kulit hatanmu, artinya ujung ujung penis itu harus dipotong sedikit. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, yaitu budak biasa disebut, tetapi tidak termasuk keturunanmu, itu wajib dikerat kulit hatannya. Terus bagaimana? Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal alias abadi. Terus orang yang tidak disunat bagaimana? Itu Elohim kasih tahu kepada Abraham. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dipotong ujung penisnya, yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Sekarang, kalau Paulus mengatakan orang yang menyunatkan dirinya, Kristus itu sia-sia bagimu. Paulus atau hukum Tuhan yang berlaku? Silakan kakak. Ini pertanyaan saya sama kakak dulu. Paulus mengatakan orang yang menyunatkan dirinya, Kristus itu sia-sia bagimu. Sementara Tuhan sudah mengatakan kepada Abraham, ini adalah perjanjian antara aku dan kau dan keturunanmu turun-temurun. Ini kekal. Bahkan orang yang tidak disunat, tidak dikerat kulit hatannya, yang tidak dipotong ujung penisnya, itu harus dilenyapkan. Itu bagaimana? Apakah umat muslim laki-laki yang tidak di zaman itu ya? Kenapa? Firman di zaman itu. Firman pada waktu Allah berfirman kepada Abraham, Nabi Ibrahim. Makanya perintah di dalam surat An-Nahl ayat 123,
Muhammad, katakanlah Muhammad, kamu harus mengikuti milah Ibrahim. Syariat dari Nabi Ibrahim harus kamu ikuti. Kenapa? Ya karena Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif. Dia yang lurus. Perjanjian kekal ini ada loh. Tapi kenapa yang saya bingung? Kristen ini tidak melakukan, tapi mengaku pengikut Kristus. Dan mengatakan ini adalah tradisi Yahudi. Bagaimana mungkin tradisi Yahudi? Abraham pada waktu itu belum mempunyai cucu yang bernama Yakub. Karena Yakub itu anak dari Ishak. Sementara Ishak aja belum lahir. Bagaimana itu kakak? Bingung juga. Nantilah saya perdalami lagi. Nanti saya perdalami lagi, saya belajar lagi. Semoga saya bisa menjadi seseorang yang berguna lah. Nanti saya belajar lagi. Ya, silakan. Kan di sini kita cuma sharing ya Pak ya, cuma sharing. Karena memang kan ada ya, kita nih orang-orang biasa ya, orang yang, saya bukan Tuhan, saya bukan orang beriman, tapi saya cuma menilai kok orang Muslim kok sunatnya turun-temurun, kenapa orang Kristen tidak disunat, tapi Yesus katanya disunat, kan begitu. Terus pertanyaan itu kami tanya, bahkan kami pernah baca tapi tidak serius. Kok Yesus disunat, terus kenapa kita tidak disunat, kayak begitu, kenapa tidak turun-temurun, ada apa? Ternyata itu cuman tradisi dulu di zaman itu Yesus disunat. Ya bisa ya masuk akal lah, karena memang di zaman itu kan setiap daerah, setiap adat kan berbeda-beda. Kan begitu, ajaran seperti itu. Cuman tidak diteruskan kayak begitu. Oke, saya sedikit ini generasi-generasi baik Muslim ataupun Katolik ataupun agama apa. Oke, kakak karena mungkin tambahin sedikit ya. Kita mendengar dengan hal-hal seperti ini juga bingung juga sih. Kita yang kurang memahami ke sana kayak gitu. Oke, saya tambahin sedikit ya Kak ya. Untuk kakak Astri. Ajaran apapun, ajaran manapun dengan Oke, saya tambahin sedikit ya kakak Astri ya. Jadi memang ada perintah kami. Oke, ada memang perintah kami mengikuti milah Ibrahim. Nah, apakah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, semua nabi dan rasul itu sholat? Yes, saya akan katakan betul. Kenapa? Al-Quran pun mengatakan bahwa Nabi Isa itu sholat. Nabi Musa pun demikian. Nah, apakah sholatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, atau nabi-nabi terdahulu tuh sama dengan sholatnya umat Muslim? Nah, itu ya sama sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya akan katakan memang tidak sama. Tapi mereka tetap sholat. Nah, sholat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu yang menyempurnakan dari sholat-sholat yang dibawa oleh nabinya terdahulu. Artinya apa? Nabi dan Rasul diutus oleh Allah itu pada waktu itu untuk kaumnya, kakak. Musa untuk kaumnya, Nabi Isa untuk kaumnya, dan Nabi Daud juga untuk kaumnya. Nah, tapi ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu tetap ajarannya sama, yaitu menyembah kepada Allah. Cara penyembahannya memang berbeda-beda. Datang agama Islam, datang Al-Quran, datang Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup, menyempurnakan yang diajarkan Nabi terdahulu. Karena apa? Karena Nabi terdahulu itu khusus hanya untuk umatnya.
khusus untuk kaumnya. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk semua manusia dengan membawa Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Menyempurnakan agama Islam itu Islam sebagai agama yang sempurna itu untuk manusia yang sekarang. Makanya kami manusia, kami umat Islam wajib untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Nabinya, mereka akan ditempatkan di neraka jahanam kekal. Itu betul. Itu siapa yang memvalidasi? Yang mengatakan itu langsung adalah Allah. Apakah Yesus pernah mengatakan setiap pengikutku yang menyembah aku akan masuk surga? Tidak ada. Bahkan Yesus tidak pernah menyebut agama Kristen. Ini maaf. Yesus hanya mengatakan, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Tidak ada seorang pun yang bisa ke tempat Bapakku tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Yang dimana murid-muridnya itu mendapatkan pengajaran dari Yesus. Apa tuh ajaran dari Yesus? Ketika orang-orang Bani Israel bertanya kepada Yesus, apa hukum yang terutama itu Yesus? Yesus mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah. Seperti Musa juga menyampaikan hukum Taurat, jangan ada padamu ilah lain hadapanku. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. La ilaha illallah. Nabi Musa mengajarkan Tuhan itu Esa. Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terutama itu adalah Tuhan itu Esa. Islam juga, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya bahwa Allah itu juga Esa. Selesai, fix. Tapi, coba ajaran Paulus. Apa dikatakan? Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus telah mati dan bangkit supaya jadi Tuhan. KPR 3 nomor 26. Tuhan menjadikan Kristus yang kau salib itu menjadi adalah Tuhan bagimu. Jadi Yesus itu dijadikan Tuhan jadi-jadian. Sementara Musa ajarannya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. La ilaha illallah. Yesus mengajarkan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. La ilaha illallah. Berarti orang Muslim, Mbak, berarti orang Muslim Kak, itu nyembahnya itu cuman kepada si Nabi Muhammad atau kepada Allah? Menyembah kepada Allah. Maksudnya? Dan beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Rasul itu artinya orang hamba utusan Allah untuk menyampaikan firman atau wahyu. Oke, jadi hal seperti itu saya rasa sama sih ceritanya dengan Yesus. Yesus ini kan utusan Roh Allah. Jadi Yesus itu tidak bisa menyediakan tempat penyucian selain Allahnya, selain Bapaknya yang di surga, begitu. Dia cuman melanjutkan apa yang disampaikan oleh wahyu yang disampaikan oleh Allah Bapaknya untuk mewartakan kebenaran ke manusia lainnya, begitu. Tapi dia tidak berhak untuk menguasai atau melangkahi perintah Allah atau kekuasaan Allah, begitu. Jadi untuk dia menyediakan tempat suci, Yesus mewartakan bahwa dia akan menyediakan tempat suci itu, tapi di Allah, di surga, ya itu wajar karena memang Yesus tidak berhak untuk memberi tempat yang suci kepada kita umatnya selain Allah, kan gitu. Karena dia cuma bukan Yesus yang menentukan, tetapi Bapaknya Yesus yang menentukan kamu masuk surga atau neraka. Betul? Seperti itu penjelasannya. Nah, karena memang dia tidak bisa melangkahi perintah Bapaknya. Nah, pertanyaan apapun yang di Kakak Asri, pertanyaannya sekarang begini. Apakah Yesus itu diutus oleh Bapa? Apakah Yesus itu diutus oleh Bapa untuk semua manusia atau hanya untuk Bani Israel? Saya nge-lag atau siapa nih?
Kak Astri ya yang nge-lag ya. Kak Astri nge-lag ya. Kakak off cam aja nggak apa-apa kakak. Kakak off cam aja. Allah Bapaknya di surga. Kak off cam aja nggak apa-apa. Ya bolehlah. Ya, karena kayaknya kalau on cam jaringannya berat. Ya, saya jadi bertanya begini. Kalau memang kakak sudah meyakini Yesus itu hanya perantara, jalan, bukan tujuan. Tujuannya itu ke Bapa. Kan begitu. Yesus hanya perantara jalan. Pertanyaannya, Yesus ini perantara, jalan, utusan, itu kepada siapa kakak? Apakah kepada semua manusia atau hanya kepada satu kaum? Karena Matius 15:24, karena di dalam Yohanes 17 nomor 9 dengan nomor 8 nomor 9 itu Yesus diperkhususkan hanya untuk Bani Israel, bukan untuk semua manusia. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah untuk semua manusia. Itu saya tadi katakan. Itu siapa yang mengklaim itu? Allah sendiri. Allah sendiri yang mengatakan Nabi Muhammad itu untuk semua manusia, bukan untuk Bani Arab. Nah, Yesus untuk siapa kakak? Oke. Jadi di dalam ajaran kami Kristen Katolik itu Yesus hadir ke dunia itu untuk seluruh umat manusia yang diciptakan Allah Bapaknya. Jadi siapapun begitu. Oke, saya bacakan ya kak ya. Itu yang kami paham. Ya, itu yang kakak paham. Kakak pahamnya dari mana? Kakak pahamnya dari mana? Yang kakak pahami itu dari mana? Dari ajaran saya. Dari ajaran siapa yang mengajarkan bahwa Yesus diutus untuk semua manusia kakak? Siapa yang Ya, karena memang Yesus memang diutus untuk memang untuk dunia, untuk manusia dan isinya di muka bumi. Oke, saya bacakan ya kak ya. Bumi dan isinya. Oke, saya bacakan ya. Ini perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Untuk murid-muridnya ya. Kita mulai dari 8 ketika Yesus menerima firman. Apa katanya? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Yesus menerima firman dari Bapaknya, hanya menyampaikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah murid-muridnya, bukan kepada semua manusia. Bedakan kakak. Makanya kalau di dalam Al-Baqarah ayat 2, itu Allah berfirman bahwa Al-Quran itu sebagai kitab petunjuk bukan untuk Bani Arab kakak, tetapi kitab petunjuk untuk manusia. Artinya apa? Orang yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, ketika membawa Al-Quran sebagai kitab petunjuk manusia, otomatis Al-Quran ini harus diberitakan kepada semua manusia, bukan kepada satu bangsa Arab. Walaupun Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang Arab. Nah ini bedanya kak. Nah makanya dikatakan begini kak. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, bukan kepada manusia. Yesus menerima firman, menyampaikan kepada mereka. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, menyampaikan kepada semua manusia. Makanya dikatakan Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi manusia, bukan kepada Bani Arab. Nah, sebentar kak, saya selesaikan dulu. Sebentar, satu lagi. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nomor ayat 9-nya. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Di mana Yesus berdoa untuk manusia, kak? Gak ada. Oke, jadi Yesus makanya hanya untuk Bani Israel. Yesus, pertama kali Yesus mewartakan itu kepada murid-murid yang percaya kepadanya. Di saat itu kan manusia lagi kafir kak, belum mengenal agama. Manusia saat itu kafir. Jadi yang percaya kepada Yesus waktu itu. Yahudi gimana kak? Sebentar dulu kak. Yahudi gimana? Kak, duluan Nabi Musa kak daripada Nabi Yesus. Oke, di Yahudi pun waktu zaman itu kan kak,
itu belum mengenal ajaran, tidak mengenal ajaran Islam, Katolik atau apa-apa, tidak mengenal itu mereka ajaran Kak. Itu Ya, tapi dulu apakah zaman itu mereka kan zaman-zaman. mengajarkan kepada Tuhan? Nah, jadi Yesus hadir ke dunia itu ketika dia mewartakan itu kepada para muridnya, karena waktu itu di saat itu mereka lah orang-orang pertama yang percaya kepada Yesus, kepada ajarannya begitu. Dan itu diteruskan hingga saat ini bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi siapapun orang yang percaya kepadanya, ya percaya dengan ajarannya begitu. Yang percaya Yesus sebagai apa, Kak? Kami ini kan kami percaya bahwa Yesus itu utusan Allah, dan dia Allah Tuhan kami yang menyampaikan semua apapun keluh kesah dan apapun itu secara langsung kepada Allah. Jadi Yesus ini sebenarnya utusan Elohim atau Tuhan? Utusan Allah Bapa. Bukan Tuhan. Utusan Allah bukan Tuhan ya? Utusan Allah Bapa di surga. Karena bedakan utusan dengan bedakan yang pengutus. Bapa lebih besar dari segalanya. Itu kata Yesus. Iya. Iya. Nah, kalau Bapa lebih besar, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Hanya Bapa. Hanya Bapa. Tapi ajaran kami sudah seperti itu. Siapa yang mengajarkan? Ajaran kami Kristen. Yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan itu siapa, Kakak? Karena Yesus yang mengklaim Bapa itu lebih besar dari segalanya. Iya, saya juga percaya itu bahwa Allah Bapa lebih besar dari Yesus, tetapi Yesus itu Tuhan kami yang secara spontanitas dari manusia menyampaikan itu, apapun itu sampaikan kepada Yesus, Yesus sampaikan kepada Allah Bapa di surga, begitu. Apakah pernah Yesus mengatakan Bapa yang mengutus Yesus, Yesus itu adalah Tuhan? Yesus itu Allah Bapa. Allah Bapa itu Allah Bapa. Yesus mengatakan itu bahwa itu Allah Bapa, Allah Bapanya. Iya, Yesus itu mengatakan Bapa yang mengutus Yesus, kan Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Aku adalah utusan. Apakah Yesus pernah mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan? Tidak. Terus, ajaran siapa yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan? Ajaran Kristen yang kami percaya. Oke. Yang kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan kami yang begini Kakak, yang bisa jumpa langsung dengan Allahnya di surga. Oke, siapa yang mengajarkan bahwa utusan itu bisa jadi Tuhan? Karena hanya Yesus yang bisa bertemu Allah Bapanya di surga secara langsung. Kalau manusia cuma bisa dengan Bapa secara langsung. Karena dia roh Allah, dia anak Allah. Saya bertanya. Jadi kapanpun. Begini Kakak, bedakan Yesus itu diberikan roh. Bedakan Yesus yang diberikan roh, bedakan Yesus yang bertemu langsung. Yesus bertemu langsung dengan Bapa itu di mana? Ya di surga lah. Pada waktu kapan? Aduh. Pada waktu kapan, Kakak? Atau begini Kakak, saya ganti pertanyaan. Sebelum Bapa menciptakan sorga, di mana Bapa berada? Kalau Yesus bertemu Bapa di sorga. Kakak?